Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya usung pada TikTok kali ini itu kaitannya dengan import ekspor Excel. Kenapa ini penting? Karena menurut saya stakeholder di akademik ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Sepik, kadangkala mereka lebih membutuhkan fitur import, jadi untuk memasukkan data secara gelondongan ya secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan itu bisa puluhan bahkan sampai ribuan, itu yang diharapkan mereka, karena dengan sekali proses pekerjaan itu mereka bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang singkat. Kemudian mereka juga biasanya akan membutuhkan ini ya, seperti rekapitulasi data yang mereka biasanya itu masih mengolahnya itu di Excel. Jadi fitur import export Excel ini untuk stakeholder akademik itu sangat dibutuhkan. Tapi di fitur import export Excel ini tingkatnya itu kalau untuk stakeholder Pak Haji ya, di UII kurikulum itu tingkatnya kalau saya bilang itu sudah advance, artinya sudah tinggi karena ada banyak customisasi, ada banyak formula, karena proses import ekspor itu tidak hanya satu menu saja, satu data saja, tapi itu menggabungkan beberapa menu menjadi satu buah fitur yang dinamakan import. Kemudian nanti ada fitur ekspornya untuk melakukan reporting ke Excel itu. Untuk kali ini mungkin saya tidak terlalu membahas ke teknis, tapi untuk teknisnya nanti mungkin lebih ke flow-nya saja. Tapi tetap akan saya jelaskan step by step-nya ketika saya mengerjakan import export Excel agar ini dapat menunjang kebutuhan dari stakeholder. Oke. Oke. Ini saya sudah membuka UII Gateway untuk kurikulum ya, UII kurikulum. Di sini ada fitur import export Excel. Pada intinya ini kan kalau kita lihat secara kasat mata, ini kan hanya ibaratnya kurikulum yang punya data mata kuliah, nanti ada capaian, ada silabus dan lain sebagainya. Tapi jika kita lihat lebih detail, oh ya sebelumnya ini semalam saya sudah membuat untuk kurikulum dummy. Ini saya di dev kurikulum dummy untuk keperluan TikTok kali ini. Coba sama-sama membayangkan. Jadi ini adalah list mata kuliah pada kurikulum yang bersangkutan. Di sini adalah kurikulum TikTok Bamas ya. Di sini sudah saya inputkan 4 mata kuliah. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan di kurikulum ini. Ada via tambah dan ada via import nantinya. Nah, di sini itu juga kita bisa menyalin dari mata kuliah yang bersangkutan. Bayangkan saja datanya sebanyak ini. Artinya ketika mau menginputkan mata kuliah dalam kurikulum itu katakanlah ada 30 mata kuliah. Mungkin operator atau petugas yang bertugas untuk menginputkan ini biasanya akan kewalahan karena harus 30 kali mengklik tombol simpan. Tidak hanya 30 kali melakukan klik tombol simpan, tapi juga 30 kali untuk mengisikan data-data mulai dari kode mata kuliah, semester saran, nama mata kuliah dalam Indonesia, dalam Inggris, singkatannya, yang bahkan ini nanti ada drop-down-nya. Jadi kenapa saya tadi di awal menyebutkan ini sudah advance, sudah rumit ya import yang digunakan di kurikulum.
Karena pada Excel itu nantinya diharapkan bisa menunjang proses-proses drop down seperti ini, yang ini mengambil data dari database. Ada berapa drop down nih? Ada ketersediaan, sifat pengambilan, ada media pembelajaran, jenis kuliah, penyelenggara, hingga nanti ada kategori mata kuliah. Ini kalau dari sisi kita menambah satu-satu. Kemudian nanti yang akan saya bahas itu ada kaitannya, karena fitur import ini berkaitan dengan prasyarat dan konsekuensi mata kuliah tersebut. Jadi ketika kita menginputkan mata kuliah, itu ada kalanya mata kuliah itu harus ada prasyaratnya tertentu. Contoh di sini ada mata kuliah yang hashtag 1. Di sini mata kuliah ini memiliki prasyarat wajib dan prasyarat pilihan. Dan nanti ada maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ketika menggunakan fitur tambah secara manual, di sini kan kelihatannya simpel. Hanya memilih mata kuliahnya itu ada sesuai yang tadi sudah ada mata kuliahnya. Kemudian ada prasyarat IPK, prasyarat SKS. Nah, di sini user itu akan memilih, ada prasyarat wajib nggak sih? Ada prasyarat pilihannya juga tidak sih? Kalau ada prasyarat wajibnya, user akan memilih mata kuliahnya, kemudian nanti memasukkan di mata kuliah ini nilai minimumnya berapa? Apakah ini paralel atau tidak? Paralel yang dimaksudkan ini bergandengan dengan mata kuliah yang lain, artinya harus diambil bersamaan atau tidak. Kemudian di sini juga ada minimumnya. Minimum prasyarat pilihannya itu berapa dari berapa mata kuliah. Penghubungan relasinya ada and/or juga, ada konsekuensi juga, maksimumnya berapa, maksimum mata kuliah ambilnya berapa. Nah, pada awalnya ini sangat rumit untuk dijadikan Excel. Karena proses ini juga memakan waktu kurang lebih 2 sprint untuk mengerjakan fitur import yang kaitannya dengan mata kuliah dan prasyarat konsekuensi ini. Nanti juga ada silabus, cuman untuk silabus ini masih kita hidden ya, belum dibuka. Dan rencana aktivitas pun juga nanti ada. Gitu. Kita langsung masuk saja. Jadi kalau di akademik ini biasanya kan kalau sebelumnya itu mau proses import itu menggunakan, maksudnya itu dihandle oleh front end. Artinya front end akan memetakan data dari Excel, kemudian data dari Excel itu akan dikirim ke backend. Nah, biasanya itu backend menyediakan katakanlah JSON untuk request-nya, atau nanti endpoint, hanya satu endpoint yang isinya adalah data-data yang inputan ini, tapi itu ditembak berulang kali sesuai jumlah Excel-nya. Sebelum itu pada saat masih menggunakan fitur import via front end. Kemudian ada ekspornya juga via front end. Biasanya itu data dari back end itu akan dikirim ke front end, yang mana nanti front end itu akan mengolah data itu untuk menjadi sebuah Excel. Tapi kalau di front end itu saya lihat banyak batasan-batasan yang memang tidak bisa dilakukan di front end. Untuk itu, untuk mata kuliah ini kita full melakukan fungsi import dan Excel ini via backend. Jadi mungkin secara flow, nah biasanya kondisi di akademik fitur import export Excel ini kita akan menyediakan template terlebih dahulu yang bisa diunduh oleh petugas. Jadi ini saya unduh dulu. Oke, setelah terunduh, nah seperti yang bisa teman-teman lihat, ini karena untuk menunjang beberapa menu ya. Jadi ini kita menggabungkan beberapa menu menjadi satu Excel, yang ini kita
di tim akademik itu menggabungkan dalam satu Excel itu, tapi memisahkan menjadi beberapa sheet atau halaman atau lembar lah. Nah, karena ini fitur importnya ini tidak biasa, artinya banyak aturan-aturan yang perlu kita sediakan. Jadi halaman pertama ini tentunya kita menyediakan aturan-aturan apa saja yang harus dipenuhi agar import ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi di sheet mata kuliah kita punya aturan bahwa Anda tidak boleh mengubah data yang ada pada sheet kurikulum kecuali yang ada pada baris rumpun ilmu. Sampai nanti pada halaman prasyarat pun juga ada. Nah, di prasyarat ini nanti ada sebuah formula. Formulanya untuk apa? Formulanya itu nanti jadi antar halaman atau lembar ya, halaman mata kuliah ini dengan prasyarat ini nanti akan berkesinambungan. Jadi ibaratnya apa ya? Ini data utama yang akan ditampilkan di sini di prasyarat. Jadi makanya ini perlu ada banyak kustomisasi dari back-end dan juga pembuatan formula supaya formula ini dapat menampilkan data sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini aturannya ya. Kemudian nanti ada kurikulum, halaman kurikulum. Seperti yang tadi sudah di-declare, ini hanya menampilkan identitas dari kurikulum itu sendiri. Jadi kode prodinya 523 itu di informatika, kode kurikulum, nama kurikulum. Nah, kalau untuk ini sengaja memang tidak di encode ya untuk HTML-nya. Kita masih sediakan di sini karena untuk mengencode ke Excel ini banyak batasannya. Jadi ini masih kita tampilkan seperti ini, tapi data ini sebenarnya data yang identitas dari kode program studi sampai catat semester maksimal ini sebenarnya hanya informasi saja, tidak akan merubah data apapun ke database. Misalnya ketika ini nama kurikulumnya diubah. Nah, di sini ada rumpun ilmu. Rumpun ilmu yang disediakan itu ada dari A sampai O. Fungsinya apa? Oke, nanti akan kita bahas. Nah, jadi rumpun ilmu yang ada di sini, ini nanti ada kaitannya juga dengan halaman mata kuliah. Kita masuk ke halaman mata kuliah. Di halaman mata kuliah ini, jadi ini sudah ada 4 mata kuliah yang memang sudah tersedia di database ya. Jadi ada tektok hashtag 1 sampai 4. Di sini pun juga ada. Nah, karena ini sifatnya template, jadi ini ada dua data, ibaratnya dua data yang untuk mengarahkan tugas ini harus diisi apa, ini perlu diisi apa. Jadi di sini misalnya saya akan menambahkan, saya copy paste dari atas saja, saya akan menambahkan dua mata kuliah baru, tektok 5 dan tektok 6. 5, 6. Isiannya memang sedikit banyak. Nah, keuntungannya ketika kita menggunakan backend, itu kita juga bisa mengcustomize. Jadi di sini ada dua kolom yang stakeholder itu minta ini di free saja. Karena kalau kita harus scroll ke kanan, banyak banget kan. Isiannya ini cukup banyak. Jadi kalau kita harus scroll ke kanan dan ini tidak freeze, nanti akan bingung, ini itu mata kuliah yang mana. Jadi dengan menggunakan backend, kita bisa melakukan freezing kolom yang diinginkan. Saya lanjutkan untuk mengisi 5, 6. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita mengisi manual di sini, itu kan ada ketersediaan juga ya, yang mana ini adalah drop down yang itu mengambil ke database. Di Excel pun juga ada. Jadi ini sudah ada pilihannya sesuai dengan
apa yang ada di database. Jadi contohnya di sini ada wajib banget. Nih, ini ada, di sini juga ada. Isinya nanti akan kalau dilihat satu persatu akan sesuai dengan yang ada di sini. Ini saya isi dengan wajib, ini wajib. Sifat pengambilan pun juga, ini ada terbatas. Terbatas, kita isi, ini luring, ini campuran. Jenis kuliahnya pun juga ada. Blok, non-blok, kemudian ada penyelenggara, fakultas, ini kita buat jurusan. Rumpun keilmuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini rumpun keilmuan ini ambil data dari mana? Ini ambil datanya sebenarnya dari halaman kurikulum. Jadi ketika misalnya rumpun A ini saya ubah menjadi ABC, maka yang terjadi pada halaman mata kuliah, ini dia juga akan merubah. Jadi ini pilihannya rumpun ABC, bukan A lagi. Seperti itu. Nah, di aturan pengisian pun juga ini ada rumpun-rumpun. Rumpunnya, oh sepertinya belum masuk di sini. Tapi yang jelas untuk rumpun keilmuan ini akan mengambil dari apa yang disediakan di sini. Katakanlah misalnya rumpun keilmuannya ini akan lebih, tidak hanya sampai O. Di sini saya akan menambah katakanlah rumpun P, gitu ya. Nah, yang terjadi di sini ini belum muncul rumpun P di sini. Karena secara formula yang ada di sini, kalau kita lihat data validation, ini hanya mengambil sampai P13. Sedangkan kalau kita lihat di sini, P itu kan ada di kolom yang ini ya. Ini hanya sampai O. Untuk itu ketika kita mau menambah rumpun, itu perlu ada penyesuaian ininya. Perlu ada penyesuaian formulanya. Jadi ketika ini saya sesuaikan sampai katakanlah P14, Q13, barulah nanti rumpun yang sudah ditambahkan tadi seharusnya muncul. Nah ini, rumpun P ini seharusnya muncul. Seperti itu. Nah itu seharusnya kita lakukan copy paste ya, supaya formulanya juga sama. Karena kalau hanya satu, contoh ini tadi, ini kan saya hanya mengubah untuk yang ini data validation-nya. Nah ini harus merubah juga untuk yang ini. Seperti itu. Kemudian ini saya pilih itu cacah pertemuan. Ini memang untuk rumpun keilmuan ini sedikit agak rumit ya. Yang petugasnya pun nanti tetap harus ada ibaratnya pelatihan khusus supaya tahu yang dimaksudkan itu apa. Saya lanjutkan. Transfer kredit. Tidak. Ini saya isi dengan dua semua saja. Nah, status cetak transkripnya itu juga ada, ya dan tidak. Ini dipilih. KKN, kemudian katakanlah skripsi. Nah, ini yang di kuningin ini sebenarnya adalah masuknya ke prasyarat. Jadi prasyarat seperti tadi IPK-nya minimal berapa, kemudian SKS minimal, cacah dan lain sebagainya. Ini nanti sebenarnya akan menempel ke mata kuliah, namun ini juga akan menempel ke prasyarat. Ini kita biarkan nol saja.
Nah, kita akan masuk ke prasyarat. Seperti yang sudah ada, ini kan tadi ada ini ya, ada formula yang sudah diberikan. Jadi kenapa harus ada tanda petik? Biasanya pertanyaannya seperti itu kalau kita demo ke stakeholder. Karena kita mempunyai batasan. Jadi untuk tanda petik ini, ketika kita memasukkan formula ini ya tanpa tanda petik untuk dijadikan di Excel, ini kita ada error karena errornya itu disebabkan ini merupakan banyak karakter-karakter di PHP yang itu krusial. Jadi ketika tanpa tanda petik itu dianggap sebagai ibaratnya code yang perlu dieksekusi oleh PHP itu sendiri. Jadi ini perlu tanda petik. Nah, untuk memberitahu pengguna atau petugas bahwasanya tanda petik ini perlu dihilangkan terlebih dahulu untuk mengisi prasyarat. Nah, ini di peraturan, di aturan isian itu juga ada. Di prasyarat ini formula yang ada pada nama mata kuliah seperti indeks ini dapat Anda salin. Nah, sebelum itu kita harus cek dulu. Ini kan juga sudah urut ya. Terdapat formula pada kolom nama mata kuliah dan nama mata kuliah prasyarat. Silahkan Anda gunakan find and replace untuk menghapus tanda petik. Kenapa perlu dihapus? Karena contoh, di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa prasyarat ini ada kaitannya dengan mata kuliah atau mata kuliah ini adalah induk data dari prasyarat. Contohnya di sini saya memilih mata kuliah. Nah, mata kuliah yang ada di sini ini sebenarnya data ini itu tampilnya dari halaman mata kuliah. Jadi ada hashtag 1, 2, sampai 6 ya. Nah, di sini pun juga begitu nanti. Ini muncul sampai 6. Ketika saya tambahkan baru, atau ini saya hilangkan, ini saya hapus, maka di mata kuliah ini, dia cuma muncul 5 saja. Gitu. Ini tidak jadi saya hapus, tak undo ya. Tuh, jadi data di sini munculnya sesuai dengan apa yang ada di sana. Oke, ini saya isi. Nah, kenapa perlu ini dihilangkan? Karena ketika kita mengubah ini kan biasanya kode mata kuliah itu juga perlu ditampilkan. Ketika saya mengubah ini, harapannya mata kuliah ini, nama mata kuliah ini bisa menampilkan kode mata kuliah. Kode mata kuliah ambil dari mana? Kode mata kuliah itu akan diambil dari sini. Jadi katakanlah namanya makul tektok hashtag 5. Harusnya kode mata kuliahnya tampil juga 5. Nah, ini kita ubah saja dulu dari find replace-nya ini. Ini kita ubah, jadi yang kita find, oh kok ini petik, kita replace dengan kosongan ya. Ketika kita replace all, nah ini nanti dia akan merefer ke data yang itu. Jadi ketika kita mengubah, katakanlah 5, ini juga akan berubah jadi kode mata kuliahnya. Ini tektok 5. Kalau 6 juga 6 gitu. Nah, ini saya tambahkan juga katakanlah 5 ya. Jadi ini multi karena dalam satu mata kuliah itu bisa memiliki berapa prasyarat. Jadi ini sah-sah saja ketika dalam satu kolom ini terdapat mata kuliah yang double. Artinya di sini ada 3 data. Seperti itu. Kemudian ini 5, kita lanjut ke, nah ini di mata kuliah tadi, ini 5 semua saja. 5 semua saja. Nah, di mata kuliah yang dimasukkan tadi, itu tuh mempunyai prasyarat apa saja? Prasyarat mata kuliahnya, katakanlah di sini harus 3 ya. Ini kita isikan 3. Nah, di sini juga sama, seperti tadi. Nah, prasyaratnya itu untuk mata kuliah yang menjadi prasyarat itu tadi, nilai minimalnya harus apa? Tadi ada paralel, ada B, katakanlah
minimal itu harus C. Ini juga D misalkan. Nah, jenis prasyaratnya ini apa? Pilihankah atau wajibkah? Nah, sebenarnya ini sama juga dengan yang akan user masukkan di sini. Itu dia akan menjadi prasyarat wajibkah, mata kuliahnya apa, nilai minimumnya apa, seperti itu. Ini sama. Kemudian ini sudah kita isi. Sudah kita isi, lalu misalkan kita membuat kesalahan. Membuat kesalahan ini kita salahkan terlebih dahulu, katakanlah ini saya kasih di ini saja deh. Maksudnya ini kan ada yang saya salahkan. Pilihannya itu hanya wajib, wajib teratas, pilihan kuliah IB04, wajib banget nih. Nah, ini ketika misalnya saya menggunakan yang tidak ada di sini, yang tidak ada di sini. Berarti wajib tektok, katakanlah tektok. Tipenya banyak. Nah, ketika ini kita salahkan, ini juga ada reminder. Reminder ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita menghandle ini dari backend supaya ketika data yang dimasukkan tidak tersedia pada dropdown itu akan muncul warning ini. Walaupun kalau di OK dia tetap akan bisa. Namun apa yang terjadi? Ini saya save ya. Ini saya save dulu. Kemudian ini akan saya import. Jadi kita sudah unduh template, kita sudah mengisi, kemudian kita akan unggah. Nah, ini kan namanya 3 ya. Tektok import 3. Ketika kita melakukan import dan pada import itu pada saat pengecekan data itu terdapat data yang tidak valid, ini kita akan membalikkan dengan berkas lagi. Jadi sebelumnya berkasnya seperti ini juga akan kita balikkan. Namun yang membedakan adalah nanti ketika kita mengunduh, di kolom paling kanan ini akan terdapat kolom keterangan kesalahan. Nah, ini diunduh saja. Ini coba saya unduh biar ada gambaran. Nah, ini juga nama Excel-nya sudah menyesuaikan. Jadi, seperti yang sudah saya bilang tadi, nah, di sini ada kesalahan. Apa saja yang salah? Nah, ini. Jadi kita akan melakukan pengecekan. Dan ini juga sudah di-highlight dengan background color-nya merah ya. Jadi petugas itu tahu kesalahanku tuh pada saat mengimport ini apa. Gitu. Jadi di sini ini ada keterangan kesalahan. Nah, ini saya baca. Jadi untuk yang tektok 5, mata kuliah tektok 5 ini, total SKS mata kuliah wajib diisi sesuai dengan hasil penjumlahan SKS teori plus SKS seminar plus SKS praktek. Kemudian di sini juga ada yang tadi, ketersediaan wajib diisi sesuai dengan pilihan yang ada di dropdown. Nah, ini harus sesuai. Jadi memang ini dibuat strict supaya tidak ada data yang salah. Gitu. Kita lihat ini tadi kan ada ketersediaan wajib ya. Kita ubah ketersediaan wajib. Oke, kita isi dengan pilihan. Kemudian tadi catatannya lagi total SKS mata kuliah wajib diisi dengan SKS teori, SKS seminar, dan SKS praktek. Oke, SKS teori, SKS teori. Nah ini. Jadi sebenarnya ketika ada kesalahan, karena kan tadi saya isi dengan 2 semua ya.
itu kan mereturn kesalahan karena total SKS-nya tadi 2. Namun kita juga sudah membantu membenarkan bahwa total SKS itu adalah hasil penjumlahan ini 2 tambah 2 tambah 2 SKS teori, seminar, dan praktek. Ini sebenarnya keluarannya bukan kita keluarin angka 6 dari backend. Namun ini adalah hasil dari formula ya, formula penjumlahan. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah sum hasil penjumlahan dari N berapa sampai P6. Gitu. Ini adalah hasilnya. Ini sudah benar, kemudian kita cek di prasyarat tidak ada yang salah. Jadi ketika nggak ada, dia akan kosongan dan tidak ada yang di-highlight dengan merah. Ini karena kita sudah membenarkan, kita save saja, kemudian kita tutup, kita import ulang. Karena kita sudah membenarkan tadi. Yang kita import adalah yang sudah kita benarkan. Yang kita benarkan tadi adalah di catatan kesalahan. Nah, ini adalah loadingnya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dimasukkan. Ketika benar, ketika data yang diinputkan sudah benar, dia akan menampilkan data sesuai dengan yang diinputkan. Seperti itu. Ini sesuai dengan yang tadi, yang dimasukkan. Kemudian kita lihat di prasyaratnya. Prasyaratnya ini juga udah muncul nih untuk mata kuliah yang hashtag 5 tadi. Dengan prasyaratnya apa saja? Tadi saya mengisi prasyarat wajibnya 1, pilihannya 1. Ini. Jadi seperti itu. Kurang lebih gambaran garis besarnya. Prosesnya ya. Kalau secara teknis, ini endpoint itu minimal ada jadi kita untuk template-nya, kemudian tadi karena ada progres ya, progresnya berapa dari berapa yang sudah, itu kita harus membuat endpoint untuk pertama untuk ketika import, kemudian ekspor template-nya, kemudian ekspor untuk kesalahannya, dan ada progresnya ya, ada itu. Nah, untuk menggunakan, untuk kita bisa mengkustomisasi seperti ini ada library di Laravel Lumen yang bisa kita gunakan. Namanya library Mat Website Excel. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menggunakan Castle, itu sudah ada Mat Website Excel juga. Jadi tinggal digunakan saja. Dokumentasinya juga saya kira cukup lengkap ya di docs.laravelexcel.com. Di sini sama. Dokumentasinya, cara penggunaannya juga sama. Jadi ketika teman-teman menggunakan boilerplate yang sudah ada pada BSI, itu sudah tinggal siap pakai saja. Jadi nanti kita pasti akan membuat yang namanya folder ekspor, yang isinya adalah apa saja yang akan diekspor. Jadi kalau kita runtut dari template-nya dulu, template-nya di sini kan arahnya ke import template controller. Okay. Nah, di sini sebenarnya ada dua macam metode ya. Ada index untuk nge-get datanya yang hasil eksportan template, sama ada kesalahannya. Di sini nanti contoh simpelnya untuk yang template itu, yang template kurikulum. Ini saya masuk ke sini. Nah, di sini ada banyak sheets-nya. Sheets-nya ini kita ambil dari mana? Ini akan ada pada folder export. Folder export di sini itu ada sheet aturan, kurikulum, mata kuliah. Nah, di sini ada semua nih. Ada semua di situ. Yang masing-masing itu nanti akan punya isinya. Jadi itu akan memanggil data dan lain sebagainya. Nah, oh ya, kalau kaitannya dengan yang drop down tadi itu kita tidak real time. Yang ada di Excel itu contoh ini tidak real time. Kita tidak mengambil data ini dari database, tapi ini kita melempar data. Sebenarnya kita melempar data. Kalau dilihat
di sini import template ini kalau get resource-nya, nah kita sebenarnya mengambil drop-down-nya yang itu sudah dipetakan jadi di sini. Jadi kita punya drop-down-nya. Kemudian setelah itu, setelah data diambil, barulah data itu akan diolah untuk ditampilkan pada sheets-nya. Contoh ini di kurikulum ya. Di kurikulum ini kita akan mengambil datanya dulu, kemudian kita olah untuk header-nya nanti, title sheets-nya apa, collection ini untuk kumpulan datanya nanti apa saja yang akan dibawa untuk ditampilkan di Excel. Nah ini nanti tadi adalah nama header-nya. Nama header, kemudian ini bukan nama header, ini nama row-nya, deh. Nama row-nya, heading-nya. Header itu ada di heading. Jadi ada identitas, ada data, isinya apa saja itu nanti ada di sini. Jadi kode program studi nanti isinya akan ada ini. Tuh. Jadi di situ di library ini kita bisa mengolahnya lewat register event. Register event ini nanti yang pasti akan kita lakukan, kita akan menggunakan static class-nya after sheets untuk mengolah event-event yang ada pada setiap row-nya. Nanti kita juga bisa mengcustomize apakah mau di bold, mau dikasih border di tabelnya, header-nya itu kita mau seperti apa, ini bisa kita customize. Alignment-nya juga mau di center, mau di vertical, mau di top, dan lain sebagainya, ini bisa. Ini kan tinggal mengarah ke ininya saja. Nah ini sudah disediakan konstantanya, enumnya untuk masing-masing dari yang diperlukan. Kemudian ini kita akan mengolah datanya. Nah ini tadi seperti yang saya bilang bahwa kita akan memasukkan ketika tadi ada ini ya, tadi ada rumpun. Ini sebenarnya kita secara manual mengisikan ini. Selain itu ada katakanlah tadi yang ada ini, yang ada formulanya, formula dan ini. Nah sebenarnya sama saja. Yang formula tadi itu kita tinggal mengkustomisasi dari sisi ininya, dari sisi script ini. Jadi kita akan mendefinisikan di sel berapa ini akan kita tampilkan formulanya. Nah format penulisannya itu pakai sama dengan dulu, kemudian mata kuliahnya apa yang menjadi referensinya itu tadi, karena di sini title sheet matkul tadi kan nama mata kuliahnya adalah mata kuliah ya, tapi di sini aku sudah ngeset untuk sheet 2 karena kan itu ada di sheet yang ketiga ya, jadi dimulai dari 0, 0, 1, 2. Nah mata kuliah ini ada letaknya di 2. Itu kemudian data validation mata kuliahnya ini diambil dari ini. Dari yang sudah diperoleh. Jadi untuk validasi datanya kita membuat formula ya. Ada B berapa, ini hubungannya biar kita bisa melakukan referensi data. Jadi kalau kita buka Excel-nya, supaya kita bisa melakukan reference data ketika kita memilih mata kuliah ini, kita bisa tahu ketika ini dipilih kita akan mengambil untuk mata kuliah yang mana seperti itu. Nah kalau ini kan import itu hanya untuk menambah data ya. Jadi untuk data yang sudah ada ini tidak ada formulanya. Jadi meskipun ini diubah dan lain sebagainya, ya ini tidak akan merubah karena posisi di sini itu kan adalah hanya menambah data. Ya. Saya kira itu cukup ya. Kalau kesalahan tadi sebenarnya untuk ekspor kesalahan ini kan ada di import. Import itu ketika kita melakukan import data kita akan melakukan ibaratnya ini ya, ibaratnya olah data untuk validasi data itu sendiri. Nah, nanti kita akan proses yang saya terapkan itu saya akan membuat Excel yang Excel itu saya simpan ke dalam sebuah
storage. Storage-nya di sini masih storage lokal. Jadi ketika user mendownload file Excel yang kesalahan tadi, itu sebenarnya user mengunduhnya dari lokal, tidak mengenerate file Excel-nya itu sendiri. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan terlalu membahas yang teknis banget karena akan panjang karena ini complicated, ya, terlalu kompleks untuk dijelaskan secara teknis gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya kembalikan ke Mas Cepi, Mas Lutfi.